Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Puspita Sari Abbas. Saya mahasiswa manajemen pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan judul Peranan Supervisi dan Evaluasi Mutu Pendidikan dalam Memperbaiki Efektivitas Lembaga dan Sistem Pembelajaran. Baik, langsung saja. Peran supervisi dalam evaluasi mutu pendidikan sangat penting dalam memperbaiki efektivitas lembaga dan sistem pembelajaran. Berikut adalah penjelasan mengenai peran keduanya. Pertama, peran supervisi pendidikan membantu guru dalam mempersiapkan pembelajaran dengan mengkoordinasi teori dengan praktik, memberikan bimbingan dan dukungan kepada guru dalam meningkatkan kualitas pengajaran, memfasilitasi pengembangan profesional guru melalui pemberian umpan balik yang konstruktif. Berikut mendorong inovasi dan memperbaikan berkelanjutan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, peran evaluasi mutu pendidikan. Mengevaluasi capaian pendidikan untuk menentukan keberhasilan program pembelajaran, memastikan konsisten dalam penerapan kurikulum dan standar mutu pendidikan. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan profesional guru dan staf pendidikan lainnya, memberikan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan terkait perbaikan sistem pembelajaran dan kebijakan pendidikan. Selanjutnya, supervisi dan evaluasi mutu pendidikan memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung dalam memperbaiki efektivitas lembaga dan sistem pembelajaran. Beberapa poin pentingnya yang perlu dibahas dalam materi evaluasi mutu pendidikan untuk memperbaiki efektivitas lembaga dan sistem pembelajaran antara lain: peran supervisi dalam evaluasi mutu pendidikan, hubungan antara supervisi pendidikan dengan motivasi mengajar dan kinerja guru, fungsi supervisi dalam peningkatan mutu belajar dan mengajar, peran supervisi evaluasi mutu pendidikan dalam memperbaiki efektivitas lembaga dan sistem pembelajaran. Peran supervisi dan evaluasi mutu pendidikan sangat penting dalam memperbaikan efektivitas lembaga dan sistem pembelajaran. Berikut adalah penjelasan mengenai peran keduanya. Yang pertama, peran supervisi pendidikan. Membantu guru dalam mempersiapkan pembelajaran dengan mengkoordinasi teori dengan praktik. Kedua, memberikan bimbingan dan dukungan kepada guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Ketiga, memfasilitasi pengembangan profesional guru melalui pemberian umpan balik yang konstruktif. Berikut mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, peran evaluasi mutu pendidikan. Yang pertama, mengevaluasi capaian pendidikan untuk menentukan keberhasilan program pembelajaran. Kedua, memastikan konsistensi dalam penerapan kurikulum dan standar mutu pendidikan. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pengembangan profesional guru dan staf pendukung lainnya. Berikut memberikan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan terkait perbaikan sistem pembelajaran dan kebijakan pendidikan. Selanjutnya, supervisi dan evaluasi. Mutu pendidikan memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung dalam memperbaiki efektivitas lembaga dan sistem pembelajaran. Beberapa poin penting yang perlu dibahas dalam materi evaluasi mutu pendidikan untuk memperbaiki efektivitas lembaga dan sistem pembelajaran antara lain: peran supervisi dalam evaluasi mutu pendidikan. Kedua, hubungan antara supervisi pendidikan dengan motivasi mengajar dan kinerja guru. Ketiga, fungsi supervisi dalam peningkatan mutu pembelajaran dan mengajar. Keempat, peran supervisi evaluasi mutu pendidikan dalam memperbaiki efektivitas lembaga dan sistem pembelajaran. Kemudian, pendekatan dan teknik supervisi dan evaluasi pendidikan dapat mencakup beberapa aspek yang penting untuk memahami peran dan implementasinya. Yang pertama, pendekatan supervisi pendidikan. Pendekatan ilmiah melibatkan menggunakan metode ilmiah dan mengamati, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah yang muncul dalam proses pembelajaran. Kedua, pendekatan artistik menggabungkan keterampilan institusi dan kepekaan seni dalam memberikan bimbingan dan dukungan kepada para pendidik. Selanjutnya, pendidikan klinis fokus pada peningkatan kinerja mengajar melalui pengamatan, analisis, dan perencanaan tindakan perbaikan. Selanjutnya, teknik supervisi pendidikan. Observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap kegiatan pembelajaran di kelas untuk mengevaluasi kinerja guru dan interaksi antara guru dan siswa. Kedua, wawancara mencakup percakapan antara pengawas pendidikan dan guru untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang praktik mengajar dan kebutuhan pengembangan profesional.
Ketiga, analisis dokumen melibatkan penilaian terhadap rencana pelaksanaan pembelajaran RPP dan hasil belajar siswa untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran. Ketiga, pendekatan evaluasi mutu pendidikan. Pertama, pendekatan ilmiah melibatkan penggunaan data dan bukti empiris untuk mengevaluasi efektivitas program dan kegiatan pembelajaran. Kedua, pendekatan promotif fokus pada pemberian umpan balik yang konstruktif dan direkomendasikan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan terakhir, pendekatan sumatif mencakup penilaian akhir terhadap pencapaian tujuan pembelajaran dan kinerja guru. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.